mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sehat semuanya jamaah? Sabar menanti. Karena saya sholat isyanya di Masjid Thayyibah Banyuanyar. Tadi asar itu di Mayang, Mbake sana, Gawok. Dari sana terus maghribnya di Masjid Thayyibah Banyuanyar, isyanya di sini. Habis ini masih satu acara lagi. Jadi estafet, karena itu ya alhamdulillah bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin dari waktu ke waktu, dan karena itu mohon maaf kalau nggak bisa sholat isya di sini. Sempat kita musyawarah ganti hari kayaknya, kapan-kapan perlu geser hari kalau mau biar bisa bersama di sini. Tapi nunggu berapa menit tadi? Oh ya sudah, nggak lama kan? Walaupun tadi saya agak ngegas. Baik, terakhir kita surat Al-Kafirun. Berarti sekarang masuk Al-Kautsar. Baik, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Dan mari kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan, maupun melalui keteladanan. Karena itu bentuk terima kasih kita untuk mengucapkan sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berilah salawat dan salam untuknya. Dan siapa yang salawat sekali, Nabi memberi tawaran, man shalla alayya maratan sallallahu alaihi asron. Siapa yang salawat sekali, maka Allah akan beri 10 kebaikan. Baik jamaah rahimakumullah, kita baca surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Surat ini adalah Makkiyah yang urutannya di Al-Quran 108. Kemudian kalau dilihat dari waktu turunnya, ini urutannya ke 15. Jadi ini urutan yang ke 15. Artinya generasi awal. Surat ini termasuk generasi awal. Surat yang pendek, hanya 3 ayat. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna
inna syani'aka huwal abtar. Terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fa sholli li rabbika wanhar. Ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Ayat 3, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kalau kita memperhatikan tiap akhir ayat itu berakhiran huruf ro. Al-Kautsar, Inhar, Al-Abtar. Ini untuk menunjukkan Allah suka menggunakan bahasa-bahasa syair, bahasa-bahasa indah, tanpa mengurangi makna yang terkandung. Bahkan dengan kalimat yang indah justru isinya semakin mendalam. Nah, di dalam ayat ini yang pertama, ayatnya ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'toina, kami telah memberi ka engkau Muhammad al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Kita akan baca tentang syarah mufradatnya, kemudian makna secara keseluruhan, baru nanti penjelasan dan pelajaran. Tapi sebelum itu sedikit untuk menggambarkan secara redaksi ayat ini seakan khusus untuk Nabi. Karena yang diajak bicara ka adalah engkau adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW secara tertulis. Tapi di kemudian ayat ini dan surat Al-Kautsar juga berlaku bagi umat Islam. Nah, ini untuk memahami dari sisi teks dan dari sisi makna. Kalau ayat-ayat Al-Quran difahami bahwa ini khusus untuk Nabi, seakan Al-Quran sudah nggak berlaku lagi saat ini. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya dialog, yang isinya Allah menyampaikan khusus untuk engkau, hai Muhammad. Seperti Qul huwallahu ahad, Qulnya aja untuk Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq, Qulnya hanya untuk Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, Qulnya hanya untuk Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya berlaku untuk umum. Sama, ini juga Allah memberi kepadamu, hai Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Lalu Nabi Muhammad ini diberi pengarahan. Kalau sudah dapat nikmat yang banyak, lalu bagaimana bentuk syukurnya? Ayat 2 inilah panduannya. 1, fa, maka sholli. Cara bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan sholat. Jadi perlu kita pahami,
Sholat adalah syukuran. Tapi rata-rata kalau kita dengar kata syukuran, pikirannya apa coba Pak? Wis toh padha. Lagi apa? Syukuran, mesti panganan kabeh niku. Wong syukuran kok ora ana panganan, ora marem. Padahal namanya syukuran tidak selamanya dengan makanan. Contohnya ayat ini. Bentuk syukur atas nikmat yang banyak adalah sholat. Dan ini panduan dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi sholat malam berpanjang-panjang, berlama-lama, lalu ditanya sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kurang apa engkau ya Rasul? Sudah dimaafkan, sudah diampuni segala dosa, dan engkau seorang nabi yang dijamin masuk surga, kok ya masih sholat malam tahajud lama panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Apa jawaban Nabi? Yaitu, tidakkah aku layak disebut abdan syakuro? Tidakkah saya pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi sholat malam tahajud sekalipun itu tujuannya adalah syukuran. Rata-rata orang kalau tahajud pengen apa? Bentukannya mustajab, no? Mesti urusannya kalau tahajud terus doanya isinya apa? Urusan dunia mesti. Urusan dunia itu umumnya. Kalau jamaah sini sih enggak. Karena nggak mesti tahajud masalahnya. Ya guyon. Jadi artinya jangan dipikir yang namanya sholat itu hanya sebagai bentuk kewajiban, bukan hanya ibadah yang mendapatkan pahala. Ya semua itu dapat, tapi salah satu yang harus diniatkan, aku sholat bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah, niatnya syukur. Alhamdulillah, mumpung sehat, mumpung hidup, kita gunakan untuk ibadah, salah satunya sholat. Yang kedua, wanhar. Jadi inhar ini secara bahasa tusuklah. Apa yang ditusuk? Leher onta. Jadi kata inhar hakikatnya adalah khusus untuk hewan yang berupa onta. Itu aslinya. Karena cara penyembelihan onta itu dengan berdiri, lalu kaki kanannya dilipat, diikat. Berdiri di atas 3 kaki. Setelahnya disembelihnya dengan cara ditusuk di kerongkongan dalam posisi berdiri dengan alat yang tajam. Itu artinya inhar, an-nahr, yaitu penyembelihan onta dengan ditusuk di tenggorokannya. Itu asli inhar. Tapi kemudian dikaitkan dengan hewan lain. Hewan yang disembelih secara umum, ya, itu mau dengan cara ditusuk, mau cara digorok, disembelih, itu masuk ke dalam inhar. Jadi dari kata khusus kemudian dikembangkan menjadi umum, lalu dikaitkan dengan ibadah Idul Adha. Padahal asal usul surat ini tidak ada hubungan dengan Idul Adha. Karena surat ini turun ketika Nabi masih di Mekah. Dan surat ini urutannya yang ke-15. Nabi belum leluasa menjalankan sholat Idul Adha. Karena namanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ketika Nabi sudah hijrah berada di Madinah.
Sementara ayat dan surat ini turun ketika Nabi masih di Mekah. Jadi sebenarnya awalnya surat ini tidak ada hubungan dengan Idul Adha, tapi akhirnya diterjemahkan, ditafsirkan untuk dalil perintah berkorban. Maka kemudian diterjemahkan berkorbanlah. Tapi aslinya ini awalnya tidak ada hubungan antara kurban dengan syukuran. Jadi tadi Nabi mendapatkan nikmat yang banyak. Lalu syukurannya dengan sholat. Nah, yang kedua syukurannya dengan menyembelih onta. Nah, kalau menyembelih onta syukuran mesti makan ini, cocok ini. Nah, yang kedua ini kenapa orang membayangkan kalau syukuran pakai makan. Ini ayat yang kedua, kalimat yang kedua, inhar. Kan buat apa onta disembelih kalau tidak dimakan? Makanya kemudian banyak orang berpikir kalau syukuran mesti makanan. Sholatnya ditinggal lagi ada masalah. Mestinya sholat dulu dan makan, yaitu daging onta aslinya begitu. Dan ini yang awal diperintah adalah Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah. Karena perlu diingat, Al-Quran yang jumlah suratnya ada 114 diturunkan di Mekah, jumlahnya 85 surat. Dari 85 surat, surat Al-Kautsar urutan yang ke-15. Artinya ini generasi awal surat-surat ini. Nah, makanya sebenarnya ini masih berkaitan dengan Nabi SAW syukuran dengan sholat dan penyembelihan hewan. Tapi pada ayat 3 ini seakan-akan tidak ada hubungan dengan ayat 1 dan 2. Coba perhatikan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ini ayat 3 sebagai balasan atas penghinaan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW yang dianggap gak punya anak laki-laki. Jadi tradisi dulu yang namanya anak yang akan menjadi anak keturunan adalah anak laki-laki. Sementara walaupun anaknya banyak, kalau perempuan semua dianggap nasabnya terputus. Sementara anak-anak Nabi perempuan. Ya, jadi anak-anak Nabi itu yang laki-laki meninggal semua. Sementara yang tersisa anak-anak perempuan. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ya, ada Fatimah, itu semuanya perempuan. Sehingga mereka menganggap Muhammad telah terputus anak keturunannya. Lalu Allah membalas bahwa dia yang menghina itulah yang sebenarnya terputus. Ya, dialah yang terputus. Ini Allah sedang membalas atau memandu Nabi cara membalas orang yang menghina dengan bahasa-bahasa semacam ini. Baik, ini adalah pengantar dan mari kita baca ya lebih jauh lagi berkaitan dengan ayat demi ayat. Sekarang syarah mufradat.
Al-Kautsar. Apa artinya? Kebaikan yang banyak yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kenabian, Al-Quran, hikmah, dan sebutan yang tinggi, serta paling banyak pengikutnya dan mendapat izin untuk memberi syafaat. Ini keterangan tentunya secara umum, dan ketika ayat ini turun, tentu pengikut Nabi masih sedikit karena berada di Mekah. Baru banyak pengikutnya di kemudian hari ketika Nabi berjuang berdarah-darah dengan ada perang Badar, ada perang Uhud, ya. Kemudian ada perang Khandaq dan perjuangan lainnya yang kemudian baru Nabi Muhammad SAW mulai banyak pengikutnya, bahkan kalau sekarang juga dianggap terbanyak pengikutnya. Nah, karenanya tentu memaknai banyak pengikutnya di kemudian hari. Tapi saat ayat ini turun, itu nikmat-nikmat yang cocok adalah diberi kenabian, mendapatkan Al-Quran, diberi hikmah. Ini adalah Al-Kautsar. Dan tentunya ayat ini bukan hanya berlaku khusus Nabi Muhammad SAW, karena ayat ini juga berlaku bagi kita, agar kita ketika membaca ayat ini seakan-akan Allah mengajak kepada kita untuk ingat. Allah mengingatkan, syukurlah, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu banyak nikmat. Baru ngomong nikmat aja rotinya langsung keluar, coba. Nah, itu contohnya alhamdulillah. Ini contoh kecilnya. Jadi bahwa kita semuanya mendapatkan nikmat sehat, mendapatkan kesempatan untuk thalabul ilmi, dan banyak nikmat-nikmat lain yang kalau kita hitung tidak akan selesai. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Kemudian arti Al-Kautsar juga bisa punya makna lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah nama sebuah sungai di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih. Nah, ini pendapat yang kedua. Arti Al-Kautsar adalah nama sungai di surga. Ya, itu sah-sah saja, apalagi berdasarkan hadis sahih. Tapi masalahnya sekali lagi, apakah ayat ini khusus untuk Nabi sehingga seakan ayat ini berlaku di saat Nabi masih hidup, atau hanya khusus Al-Kautsar sungai untuk Nabi? Lalu bagaimana umatnya? Kan gitu. Maka kalau antara pendapat pertama dengan pendapat kedua, lebih cocok pendapat pertama. Artinya nikmat yang banyak itu bisa berlaku buat semuanya. Kalau toh pendapat yang kedua, itu juga harus berlaku untuk umatnya. Jadi biar Al-Quran tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kalau kita membaca
setiap ayat Al-Quran, pertama kita membayangkan ini turun untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi menyampaikannya kepada umatnya untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak berlaku secara khusus, tapi juga berlaku secara umum, bukan hanya di masa Nabi hidup, tapi sampai saat ini, bahkan sampai akhir dunia ini, sampai kiamat. Kemudian ayat kedua, fasholli li rabbika, dirikanlah sholat 5 waktu demi Rabbmu secara terus menerus atau lestari, dan jadikanlah sholatmu itu secara murni hanya kepadanya, bukan kepada selain Dia. Jadi yang perlu kita ingat, sholat harus lillahi ta'ala. Jadi yang namanya li rabbika ini untuk kekhususan, bahwa sholat ikhlas, sholat murni, li rabbika untuk Tuhanmu yaitu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya ya ibadahku, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya untuk Allah. Ini tauhid. Karenanya sholat itu kalau kaitannya dengan nikmat, syukuran. Tapi tujuan sholat hanya untuk Allah. Termasuk inhar, berkorbanlah hanya untuk Allah. Lillah, li rabbik. Nah, ini yang perlu kita selalu ingat untuk meluruskan niat. Jadi termasuk ibadah-ibadah yang lain, pengajian ini mari kita niatkan lillahi rabbil alamin. Terlepas ada makanan, kita nikmati saja. Monggo silakan. Bismillah Bapak, Ibu, monggo yang ada snack silakan ibu-ibu. Tapi tetap bahwa ngajinya lillahi ta'ala. Tapi ini syukuran. Nah ini sambil minum. Ya, sekalipun syukuran juga harus lillahi ta'ala. Ini makna dari kata fasholli li rabbika. Lalu wanhar, ini kaitannya dengan sembelihlah hewan-hewan kurban sebagai amal pendekatan kepada Allah semata. Jadi kalau bahasa Indonesia seringkali udhiyah, yaitu penyembelihan hewan, diterjemahkan kurban. Kurban itu bahasa Arab yang artinya pendekatan. Dan kurban itu maknanya umum. Maksudnya apa saja yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Maka Nabi SAW mengatakan as-sholatu kurbanun. Sholat itu ya kurban, pendekatan diri kepada Allah. Sedekah juga kurban. Maka yang namanya kurban itu apa saja yang dikeluarkan ataupun apa saja yang dilakukan
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kata yang bersifat umum ini sering digunakan dalam bahasa Indonesia bersifat khusus, yaitu hewan yang disembelih di hari Idul Adha disebut hewan kurban. Nah, ini yang sering terjadi penggunaannya. Walaupun sebenarnya kata kurban itu umum, tapi bahasa Indonesia menggunakannya untuk khusus. Kalau kita boleh sedikit meninjau ulang kata kurban, yang namanya hewan disembelih pada hari Idul Adha atau di hari-hari tasyrik, Nabi menyebutnya udhiyah. Jadi istilah yang asli hewan yang disembelih itu namanya udhiyah, idhiyah. Makanya hari raya disebut hari raya Idul Adha. Adapun orang yang mengatakan Idul Kurban itu justru tidak pas. Yang benar Idul Adha. Tapi seringkali orang Indonesia karena sering menyebut kata hewan kurban, lalu hari rayanya apa? Idul Kurban. Ini sebenarnya keluar dari asli namanya. Nama aslinya Idul Adha. Artinya merayakan ya hari yang di dalamnya ada adha. Adha itu hewan yang disembelih pada hari itu. Nah, ini asal namanya adalah udhiyah. Tapi karena sudah menjadi bahasa Indonesia yang baku, sulit merubah. Pokoknya angel-angel. Mau bilang udhiyah, ya abot mengucapkannya. Sudah begitu enggak populer. Tapi yang aslinya udhiyah tergeser dari kata yang semestinya, malah lebih populer menggunakan kata kurban. Dan di dalam Al-Quran kata kurban hubungannya dengan peristiwa di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan. Jadi ketika kedua anak Nabi Ibrahim berkurban. Jadi kata berkurban dalam Al-Quran itu hubungannya Habil dan Qabil. Tapi yang berkaitan dengan hewan penyembelihan di hari raya Idul Adha itu antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nah, Nabi menggunakan istilah hewan pengganti penyembelihan Nabi Ismail itu nanti disebut udhiyah. Nah, itu bukan kurban. Kembali lagi, karena memang sudah menjadi bahasa Indonesia, yo sulit merubah. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kata kurban itu asal usulnya bahasa Arab yang artinya pendekatan diri kepada Allah. Tapi lucu lagi bahasa Indonesia dari urban menjadi kurban malah jadi korban. Nah itu loh. Beda meneh ini. Wah ini jadi korban. Nah, itu jadi kenapa orang kemudian dibahasakan jadi korban seakan-akan disembelih itu loh. Umpamanya ada masalah, lalu ini dikorbankan untuk kepentingan suatu kelompok. Nah, ini seakan-akan disembelih jiwa ya ataupun martabatnya. Akhirnya dari kurban pendekatan dibaca kurban, lama-lama korban, malah korban perasaan. Nah, itu menggeser meneh itu. Atau ada kecelakaan, wah ini korban kecelakaan.
Jadi seakan-akan orang berdarah-darah itu ya korban itu. Ya ini sudah pergeseran istilah. Itu mengenai arti kurban. Sebenarnya di dalam bahasa ayat Quran, wanhar itu artinya sembelihlah. Tapi kemudian terjemahannya berkorbanlah. Sebenarnya aslinya sembelihlah dengan cara ditusuk di leher unta sebagai amal pendekatan diri kepada Allah semata. Kemudian inna syani'aka yaitu orang yang membencimu. Syani'un orang pembenci. Kemudian ka itu engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun abtar yaitu al-abtar artinya lelaki yang tidak mempunyai keturunan. Jadi pelecehan. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan dari Khadijah. Itu dianggap bukan anak. Dianggap abtar. Kenapa? Tidak punya anak laki-laki sebagai penerus. Itu kemudian mereka sebut abtar. Jadi seakan-akan walaupun punya anak tapi perempuan, maka disebut abtar. Ini zaman itu. Karenanya Nabi Muhammad SAW melalui ajaran Islam mengangkat martabat wanita. Sampai di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, para wanita. Ini bukti Al-Quran mengangkat martabat wanita sampai untuk nama surat. Bahkan ada beberapa nama surat seperti surat Maryam. Itu kan mengangkat tokoh wanita. Ini untuk menggambarkan betapa Al-Quran ya merubah paradigma masyarakat waktu itu yang berpikiran wanita nggak ada nilainya, wanita rendah, wanita tidak bermartabat. Islam datang untuk merubah pola pikir itu, untuk mengangkat martabat wanita sampai ada surat An-Nisa, surat Maryam. Ada lagi nggak? Surat-surat yang berkaitan dengan wanita. Ya. Oh ya, itu isinya. Ya, jadi kasus wanita. Ya, Al-Mujadalah ada dialog antar wanita dan suami, istri dengan suami. Tapi tidak untuk nama surat. Yang langsung kan Maryam, An-Nisa. Tapi setidaknya isinya adalah wanita, lalu kejadian itu diangkat menjadi kasus dalam Al-Quran. Ini untuk menggambarkan betapa wanita-wanita dimuliakan dalam Al-Quran. Bersyukurlah. Kemudian kita masuk makna secara keseluruhan. Sesungguhnya kami telah memberimu, hai Muhammad, kebaikan yang banyak lagi abadi di dunia dan di akhirat sebagai anugerah dari kami kepadamu. Maka jadikanlah sholatmu tulus ikhlas hanya kepada Allah semata, tidak ria. Nah ini perlu digarisbawahi, tidak pamer. Jadi sholat yang murni, ikhlas karena Allah. Maka ini hanya sekedar sisipan guyon. Kadang-kadang orang bangunin sholat tahajud lewat WhatsApp atau lewat apa. Itu ada. Mudah-mudahan tidak semua orang seperti itu. Bangunin biar dianggap rajin sholat tahajud.
itu secara tidak langsung pamer. Ini loh, saya mesti jam 3 WA. Kalau WA isinya mesti bangunin tahajud. Ingin dikatakan berarti ini wong rajin tahajud ini. Mesti jam 3 pet itu bangunin. Berarti dia memang bangun sholat tahajud rutin. Nah, kalau sampai pada niatan untuk mendapatkan pujian tersebut, biar dianggap dia rajin sholat, sekalipun itu sholat sunnah, namanya tahajud, dia sebenarnya apa? Riya, pamer. Na'udzubillahi mindal. Itulah syirik. Niatnya baik, ngajak orang tahajud, ya. Tapi sisi yang lain ada, ya tipis banget di dalam hatinya. Aku WA biar orang pada tahu kalau aku sudah bangun, supaya tahu itu. Nah, ya ini bukan berarti nggak boleh bangunin orang. Masalahnya hanya niatnya saja. Kalau niatnya lurus, bismillah, saya bangunin. Mudah-mudahan ini menimbulkan orang pada bangun, umpamanya. Nah, itu saja, nggak usah merasa saya biar dianggap rajin sholat, habis WhatsApp malah tidur. Nah, ini kan lucu. Jadi nyebar WA, bangunin orang sholat, dianya langsung tidur. Namanya itu hanya menyebar saja, tapi dia tidak melaksanakan. Tapi insya Allah kalau kita niatnya lillahi ta'ala, baik-baik saja. Bahwa ini jangan sampai riya, sholat apapun, termasuk ini hanya meluruskan, kita rajin sholat tahajud, kita rajin sholat duha, kita rajin sholat jamaah, tidak perlu kita banyak cerita ke orang. Khawatir kalau cerita kita menunjukkan kita bangga diri, khawatir ini membuka riya. Dan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takuti pada diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Lalu Nabi menjelaskan, Arya, pamer. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Kemudian sembelilah hewan-hewan kurban dengan memakai namanya, bukan nama-nama selain dia yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrik, dan berikanlah sebagian daripadanya kepada orang-orang miskin. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari semua kebaikan, dan dia pula lah yang akan lenyap nama dan sebutannya. Ini makna keseluruhan. Kita masuk pada penjelasan dan pelajaran. Ini ada sedikit pengantar kisah. Sebagian musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, ketika putra Nabi SAW meninggal, mereka selalu mengatakan Muhammad abtar, Muhammad telah putus keturunannya, telah tiada, maka tidak ada lagi orang yang menggantikan dia sesudah dia mati. Nah ini, jadi hanya gara-gara punya anak laki-laki meninggal. Nah, karena meninggal dianggap sudah putus anak keturunannya. Padahal Nabi masih punya anak-anak perempuan. Itu enggak dianggap oleh mereka. Kemudian ejekan seperti itu dapat ditemukan pada sebagian di antara mereka, yaitu orang-orang Arab pada zaman itu. Karena mereka berbangga diri dengan anak-anak yang mereka miliki. Barangkali hal ini membuat hati Nabi SAW sakit. Karena itu lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk menghiburnya.
dan sekaligus menjawab musuh-musuhnya serta menjelaskan kepada mereka keutamaan dan keunggulan masalah agama atas perkara anak. Kalau kita kaitkan surat ini dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat, maka surat ini sebagai bentuk hiburan. Maksudnya hiburan gimana? Nabi yang dihina, Nabi yang disakiti, Nabi yang dilecehkan oleh mereka-mereka yang menuduh Muhammad anaknya mati maka putus keturunan. Ini sedihnya dua kali. Sedih kehilangan anak laki-laki, sedih mendapat pelecehan. Muhammad disebut abtar, yang sudah putus keturunan. Disinilah Allah menurunkan surat Al-Kautsar untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk membuat aman, nyaman, tentram. Lalu disimpulkan ini surat untuk menghibur Nabi Muhammad SAW biar nyaman, biar tenang, bahwa yang putus itu mereka, ya. Inna syani'aka huwa, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mencacimu dialah al-abtar, orang yang terputus kebaikannya. Nah, maka ayat ketiga ini, ya, sebenarnya sangat terkait dengan nikmat-nikmat sebelumnya. Jadi seakan, hai Muhammad, kamu sudah banyak nikmat. Masalah anakmu meninggal itu hanya salah satu musibah kecil, bahwa engkau itu sudah dapat banyak nikmat. Jadi seperti untuk menghibur, memang sedih karena kehilangan anak yang meninggal. Tapi sisi yang lain, selain anak, kamu tuh banyak nikmat, rezekimu banyak, nikmat yang kamu dapat banyak. Karena nikmatnya banyak, maka syukurlah dengan sholat, dengan berkurban, ya, artinya menyembelih hewan syukuran. Adapun mereka yang menghinamu, menganggap kamu sudah putus keturunan, justru mereka yang membenci adalah orang yang putus kenikmatannya dan kebaikannya. Jadi seakan-akan surat Al-Kautsar ini sedang menetralisir perasaan Rasulullah Muhammad SAW untuk menentram jiwa raganya, untuk menghibur biar dia bahagia. Nah, ini tinggal bagaimana kita memahami surat ini. Satu sisi ini surat khusus untuk Nabi, tapi sisi yang lain surat ini berlaku untuk umum kita sebagai umatnya. Maka dalam menyikapi seperti ini, membacanya bukan hanya diikat oleh sababun nuzul. Jadi cara membacanya bahwa membaca Al-Quran bersifat umum, sekalipun latar belakang turunnya bersifat khusus. Jadi tidak mengambil bi asbabin nuzul. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini sebuah kaidah. Mengambil pelajaran ayat ini itu dengan keumuman redaksi, bukan berdasarkan kekhususan sababun nuzulnya. Ini kalau kita mau mengambil pelajaran dan hikmah dari surat Al-Kautsar. Tapi kalau kita berhenti hanya pada sababun nuzul, seakan surat ini khusus untuk Nabi, surat ini adalah hiburan untuk Nabi, surat ini adalah
Allah berbicara langsung kepada Nabi, dan seakan kalau Nabi sudah tiada, surat ini sudah tidak berlaku. Ini yang salah. Harus kita pahami ini masih berlaku dan ini masih berlanjut, dan untuk kita ambil pelajaran. Karenanya mari kita baca. Dengan melalui surat ini Allah Ta'ala menghibur hati Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah memberikan Al-Kautsar kepadanya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar ayat 1. Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan ini dalam bentuk kenabian yang telah dikhususkan Allah untuk dia hingga dia menerima wahyu Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta manusia. Lalu mereka menerima petunjuk dan rahmat yang terkandung di dalamnya. Jadi banyak orang yang mendengar mungkin 1 atau 2 ayat lalu tergetuk hatinya dan masuk Islam. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah milik Allah. Karenanya pernah ada, ini di luar materi, ahli embriologi, ahli di bidang ilmu kandungan, bahwa orang sudah mencapai gelar profesor, ya, kemudian untuk meraih itu semua melalui proses yang panjang. Bahkan pakai penelitian. Untuk penelitian biayanya cukup mahal. Dan begitu banyak yang dia lakukan. Tapi begitu dia mendapatkan sebuah ayat dalam Al-Quran, padahal ini non-muslim, dan yang dibaca belum ayat Al-Quran teksnya, tapi artinya. Coba Bapak Ibu bisa buka surat Al-Mu'minun. Ini hanya sisipan tambahan. Surat yang ke-23. Monggo yang punya HP atau yang bawa Al-Quran, di buku ini nggak ada. Tapi ini untuk sisipan, bahwa Al-Quran bisa menjadikan seseorang berubah dan mendapat hidayah. Surat ini berkaitan dengan janin, dan yang membaca profesor ahli di bidang embriologi, dan ini di Amerika, yang tidak percaya Al-Quran, tapi begitu dia membaca, ketika dimulai dari ayat 12 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Baca ini dia masih biasa. Ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Dia mulai kaget. Loh, karena meyakini Al-Quran itu sebagai buku tulisan Muhammad, karya Muhammad, bukan sebagai Al-Quran wahyu. Ini profesor ahli embriologi. Loh, kok Muhammad bisa menyimpulkan kalau air mani ada di dalam rahim yang kokoh, padahal di zaman Muhammad hidup belum ada alat untuk meneropong USG melihat apa yang ada di dalam rahim. Wah,
Mulai ragu dia, apa benar buku ini tulisan Muhammad? Kayaknya bukan ini. Dia mulai ragu dia. Karena keyakinannya Al-Quran itu karya Muhammad, bukunya Muhammad. Ini orang-orang kafir awalnya begitu. Kemudian lebih kaget lagi ayat 14. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini bagi ahli embriologi mengagumkan. Kayaknya bapak-bapak dengarkan biasa aja ini. Wajahnya nggak ada raut muka yang kaget itu loh. Dalam? Iya. Karena tidak mendalami. Ini profesor untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang mahal, itu pun kadang gagal. Dia betapa kagetnya ternyata di dalam Al-Quran ada ayat bicara tentang proses janin yang selama ini dia anggap Quran itu isinya cuma ibadah-ibadah. Kemudian Quran itu ciptaan Muhammad atau karya Muhammad. Dia nggak mikir kalau Quran ini wahyu. Justru ketika dia pikir-pikir kalau ini tulisan Muhammad kayaknya nggak mungkin deh. Zaman itu zaman padang pasir, belum canggih, belum modern, belum ada alat-alat yang untuk meneliti. Kok sudah ada kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan ini untuk saya mendapatkan profesor butuh waktu yang lama. Akhir cerita singkatnya dia berpikir berarti ini Quran bukan buku Muhammad. Berarti Quran ini ada yang menurunkan, ada yang memberi. Berarti memang Muhammad dapat wahyu, gitu. Kalau begitu, saya percaya Muhammad itu nabi. Kalau begitu, Al-Quran itu wahyu. Mulai sekarang saya masuk Islam. Coba. Hanya baca ayat ini, orang berubah. Dari tadinya menganggap Muhammad bukan nabi, menganggap Al-Quran hanya buku biasa, lalu berubah Quran itu wahyu, Muhammad itu nabi dan rasul, yang tadinya kafir pindah masuk Islam. Alhamdulillah seorang profesor di bidang embriologi jadi muslim. Dan dia mengkampanyekan Al-Quran wahyu dan isinya betul-betul di atas penelitian manusia biasa. Ini baru satu ilmu namanya embriologi. Belum tentang antariksa, belum lagi tentang kelautan, belum tentang pegunungan, belum tentang tanaman, belum itu. Setiap orang yang mengkaji spesialisasi di bidangnya membaca Al-Quran akan terkagum-kagum. Masalahnya kita baca Quran menggolek ganjaran, itu loh masalahnya. Gak ada tadabur, ini analisa Quran luar biasa, secara keilmian memang sangat canggih. Dan sekarang sih ada kumpulan ayat-ayat fisika, ayat-ayat kimia, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat hukum, ayat-ayat medis. Sekarang sudah dikumpulkan biar orang, ini kalau baca ayat-ayat ini berkaitan dengan ekonomi, ayat-ayat yang di sini berkaitan dengan medis, tentang kesehatan dan seterusnya. Tapi itu pun kayaknya kita nggak semuanya punya itu loh. Saya punya bukunya harganya 4 juta. Lah itu, dengar kata 4 juta ya mikir tukune barang loh. Yang sudah beli ya belum sempat baca pula itu loh.
Di situ banyak ilustrasi-ilustrasi, gambar-gambar yang untuk menunjukkan penelitian-penelitian. Nah, demikian untuk memotivasi kita betapa Al-Quran ini yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW suatu nikmat dan anugerah yang bisa mendatangkan manfaat bagi seluruh alam semesta. Nah, ini baru kita gambaran tentang inna a'tainakal kautsar. Kemudian kalau kita persingkat ya, pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Keterangan, jadikanlah salatmu semuanya hanya karena Rabbmu, yakni ikhlas hanya untuknya, bukan untuk selain dia yang dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai sekutu-sekutunya dan Tuhan-Tuhan lain di samping dia. Jadi ayat ini bimbingan tauhid, bagaimana sholat hanya lillahi rabbil alamin, bagaimana berkorban hanya untuk Allah. Jadi kalau sudah niatnya seperti itu, murni, tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas, urusan daging korban nggak jadi repot dan ribut itu loh. Kan kadang-kadang masalah pembagian daging aja pada ribut gitu loh. Itu jangan-jangan prosesnya belum ikhlas itu. Orang kalau sudah iuran korban lillahi ta'ala, entuk syukur, orang entuk ya wis gitu loh. Tapi kan masih banyak orang, wah aku melu korban kok entuk jatah sithik. Lah coba mulai toh. Iki jane niat ikhlas apa niat golek daging toh? Kalau memang niat golek daging, itu uang iuran 3 juta, mbok tuku nang pasar kan akeh ngono lho. Kok ribut-ribut urusan daging di masjid itu lho. Ini jane ikhlas ora toh. Enten ngoten toh? Ada toh begitu? Ya sudah, anggap saja itu angin lalu ngono wae. Jadi kalau orang yang meributkan urusan daging di saat berkorban, sarankan saja, ini kalau memang urusannya mencari daging, ini uang 3 juta, jenengan pergi ke pasar, beli daging 3 juta, bawa pulang saja sudah semuanya. Selesai urusan. Marem deh. Nah ini iuran 3 juta, ya kan, begitu dapat jatah, langsung komentar, wah aku ente mung tulang tok, aku dapatnya mung gaji tok, wah saya timbangannya kurang, ini saya cuma dapat sedikit. Lah jenengan ki jane niat ngibadah apa golek daging itu loh. Kalau memang itu tujuannya berarti bukan lillahi ta'ala, wanhar li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, inhar, berkorban. Jadi sudah. Jadi waktu iuran kurban nggak usah niat mikir dagingnya itu loh. Lillahi ta'ala. Toh kalau panitia ngasih alhamdulillah, nggak ngasih ya wis ngono rampung toh. Karena setiap tahun kalau sudah sebelum Idul Adha, saya itu diundang di berbagai tempat bahas urusan pembagian daging itu loh. Ketoke kowe iki mau beli daging di masjid apa piye to ini? Nah ini sekedar sisipan. Tapi intinya tujuan semuanya lillahi ta'ala. Kemudian penutup. Selanjutnya Al-Quran beralih menjelaskan kedudukan tinggi yang telah dianugerahkan Allah kepada nabinya. Hal ini membuat hati Nabi, ya, hati Nabi terhibur dari semua kesempitan dan luka hati karena apa yang didengarnya dari perkataan kaumnya, yaitu sesungguhnya kaumnya telah mengatakan bahwa dia adalah orang yang terputus. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini penutupan di halaman 38 ya, ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Al-Kautsar ayat 3. Sesungguhnya orang yang membencimu hai Muhammad, dialah yang terputus karena
dia kelak akan terputus atau terkubur sebutannya. Jadi balasan Allah kepada orang kafir yang membenci Nabi Muhammad. Ucapan orang kafir yang benci Nabi Muhammad, kata-kata abtar kaitannya dengan terputusnya keturunan. Tapi ketika Allah menggunakan kata yang sama dari ucapan mereka al-abtar yang putus, dikaitkan dengan keputusan, dengan terputusnya kebaikan. Malah dalam kurung terkubur. Jadi mereka-mereka yang menghina dan membenci Nabi, kenikmatannya hilang, terputus. Dan memang Allah benar-benar menunaikan janjinya, maka terputuslah sebutan musuh-musuhnya, dan keturunan mereka tertumpas karena mereka membawa kekafiran, kebatilan, dan kejahatan. Artinya saat ini yang tertinggi kedudukannya adalah Nabi Muhammad SAW, sekalipun sudah berjalan lebih dari 1444 Hijriah, ya, atau tahun 1444 tahun yang lalu, ya, Nabi namanya sampai sekarang masih tinggi berkumandang, tidak putus. Sementara mereka yang menghina, hilang namanya, putus keturunannya. Nah, ini menunjukkan ayat ini bukti Allah telah menepati janjinya bahwa mereka terputus kebaikannya. Sementara nama Nabi saat orang mengumandangkan adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adzan nama Nabi Muhammad dikumandangkan dengan suara yang tinggi, itu artinya meninggikan nama Nabi Muhammad. Orang ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, setiap orang sholat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun nama Nabi Muhammad tersebut tercantum, itu untuk menunjukkan bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak terputus, tapi terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Sementara mereka huwal abtar, yang menghina, yang melecehkan, yang membenci Nabi Muhammad SAW, dialah yang abtar, yang terputus kebaikannya, bahkan mereka terkubur selama-lamanya. Demikianlah sebagai gambaran kalau kita melihatnya sisi surat Al-Kautsar dengan pendekatan sababun nuzul dan cerita-cerita tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ingin mendekati surat Al-Kautsar untuk makna umum, maka kita mendapatkan betapa banyak nikmat, wajib bersyukur. Salah satunya dengan sholat, dua dengan berkurban atau menyembelih hewan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Allahumma amin. Tepat 8:30 dan ini cukup panjang waktu. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.